Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan Pak Yas. Kali ini kita akan meneruskan materi tentang sistem gerak pada manusia. Kalau kemarin di video sebelumnya saya menjelaskan beberapa materi tentang sistem gerak pada manusia. Untuk kali ini saya sudah memilah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan berkenaan dengan sistem gerak pada manusia. Jadi, beberapa pertanyaan yang terpilih akan saya bahas, kita jawab di sini. Semoga itu dapat menambah pengetahuan kalian semua. Oke, untuk itu mari kita bahas satu persatu pertanyaan yang terpilih. Pertanyaan pertama ini datangnya dari teman kalian yang bernama Alvin Rafayanwar, kelas 81 ya. Nah, ini fotonya bisa dilihat. Oke, pertanyaannya, apakah tulang merupakan komponen hidup? Ya, coba masing-masing kalian bisa jawab dalam hati dulu ya, siapa tahu jawaban kalian benar. Apakah tulang merupakan komponen hidup? Jawabannya iya. Kenapa? Karena tulang tersusun atas sistem Havertz yang di dalamnya terdiri atas sel-sel tulang. Sebagaimana kita tahu bahwa sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup, maka tulang dikatakan sebagai komponen hidup. Oke, bagaimana Alvin? Sudah terjawab? Yang lain juga bisa menambah pengetahuannya ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ananda Raihan Ihsan Maulana, kelas 84. Ini fotonya. Oke, pertanyaannya begini. Pak, bagaimana kalau kita jatuh dari sepeda lalu mengalami patah tulang? Sebaiknya kita ke dokter atau ke tukang urut. Oke, pertanyaan bagus ya. Begini, saya akan jawab sesuai kapasitas pengetahuan IPA ya. Jadi begini, sebaiknya kalau kita mengalami patah tulang itu ke dokter, terutama ke ahli ortopedi atau bagian tulang. Kenapa? Karena kalau berkaitan dengan patah tulang artinya ada tulang yang keluar dari sendi. Khawatirnya kalau kita ke tukang urut akan semakin sakit dan mengalami pembengkakan. Oke, sedangkan kita tahu kalau tukang urut kan memang bagian luar ya biasanya yang ditangani. Namun kalau tulang itu kaitannya dengan bagian dalam, artinya harus mengalami ronsen, scan dan sebagainya seperti itu ya. Jadi saran saya sebaiknya adalah ke dokter ortopedi, gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Anissa Wima Pratista, kelas 81. Nah, ini orangnya, bisa dilihat. Nah, teman kalian yang bertanya. Pertanyaannya, kenapa patah tulang pada anak-anak lebih mudah disembuhkan ketimbang orang yang dewasa atau sudah tua? Oke, jawabannya ini. Jaringan pembentuk tulang adalah osteoblast ya, sama-sama kita tahu bentuk tulang itu jaringannya adalah osteoblast. Pada masa kanak-kanak itu jaringan osteoblast itu amat aktif ya, sangat aktif dan akan memuncak saat dewasa, lalu mengalami penurunan fungsi saat melewati masa dewasa, yaitu masa tua atau manula, manusia lanjut usia gitu. Itulah kenapa kalau patah tulang terjadi pada anak-anak itu biasanya lebih mudah sembuh ketimbang patah tulang pada orang tua. Ya, bukan berarti tidak bisa ya, tapi lebih memakan waktu yang lama seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ini masih mirip pertanyaannya. Pertanyaannya dari Dea Nafa dari kelas 84. Apakah kalau jatuh dari pohon lalu mengalami patah tulang bisa disembuhkan? Gitu ya.
Jawabannya ya, bisa disembuhkan asalkan dilakukan pengobatan yang tepat dan benar, seperti itu. Untuk anak-anak biasanya, karena tadi jawabannya Anissa mirip ya, kaitannya dengan osteoblas yang aktif. Untuk anak-anak itu biasanya memakan waktu sekitar 3-6 minggu. Untuk orang dewasa biasanya kalau patah tulang itu biasanya mengalami kesembuhan melalui proses waktu 6-8 minggu gitu ya. Jadi perbedaannya dari waktu ya, seperti itu. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan siapa nih ya kira-kira? Pertanyaan berikutnya yaitu dari saya pilih, yaitu Kirani Sadira Johan, kelas 83. Nah, ini orangnya. Oke, kita lihat ya. Pertanyaannya sebagai berikut. Salah satu fungsi rangka adalah melindungi bagian tubuh yang penting. Bagian apa saja itu, Pak? Seperti itu pertanyaannya. Oke, jawabannya, bagian-bagian tubuh penting yang dimaksud adalah organ-organ penting di bagian dalam tubuh kita, seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati, usus, pankreas, dan lain sebagainya. Dan bagian-bagian itu dilindungi oleh rangka aksial, khususnya bagian tulang rusuk dan tulang dada yang melindunginya. Seperti itu ya. Gimana Kirani, sudah terjawab? Pertanyaan selanjutnya datang dari teman kalian, Kayla Natasha, kelas 85 ya. Ini fotonya. Bisa dilihat? Pertanyaannya dari Kayla, mengapa tulang pada orang tua atau lansia itu lebih rentan atau mudah terserang penyakit tulang? Seperti itu. Jawabannya, sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu, karena ada juga penyakit yang menyerang anak-anak atau mudah menyerang anak-anak, yaitu rakitis ya. Tapi memang beberapa kasus iya betul, orang tua atau lansia itu lebih rentan mengalami penyakit tulang, seperti itu ya. Karena apa? Tadi ya, menyambung pertanyaan sebelumnya tentang osteoblas atau jaringan pembentuk tulang, salah satunya yaitu sudah menurun fungsinya osteoblas tersebut ketika kita sudah atau manusia sudah tua atau lansia, sehingga ketika memang mengalami sakit, patah dan sebagainya, itu akan lebih lama sembuhnya, lebih susah pulihnya, seperti itu. Karena kondisi tulang tidak sekuat saat masih anak-anak atau masa dewasa. Seperti itu ya. Bisa dipahami semua? Bagus. Oke, dari sekian banyak pertanyaan, memang tidak bisa saya jawab semua ya, karena memang ada sekitar berapa ya, juta, bercanda. Ada sekitar ratusan pertanyaan yang masuk, jadi saya pilih yang ada mirip-miripnya, saya ambil beberapa yang sekiranya sangat urgent untuk diketahui saya pilih, tapi bukan berarti pertanyaan yang lain tidak bagus. Semua pertanyaan tetap saya hargai, seperti itu. Oke, paham ya? Pertanyaan berikutnya datang dari teman kalian, yaitu Kairubi Rizky Fareza, kelas 81. Ya, ini fotonya bisa dilihat. Oke. Pertanyaan dari Kairubi, bagaimana cara mengobati dan mencegah osteoporosis? Ya. Oke, jawabannya begini. Osteoporosis itu kan pengeroposan tulang, ya. Oke, cara mencegahnya berarti kalau tulang tidak mau keropos ya berarti kita harus memberikan asupan-asupan yang penting yang sesuai kebutuhan dengan tulang. Ya, yang pertama adalah menambah asupan kalsium melalui sayur, susu, sarden, gitu ya. Lalu menambah asupan vitamin D seperti berjemur di bawah sinar matahari pagi, lalu makan hati,
bukan makan hati sama temen ya, tapi makan hati ayam, sapi, lalu mengkonsumsi keju, kuning telur. Oke, selanjutnya rutin berolahraga, lalu stop rokok dan alkohol ya, karena itu akan mengganggu penyerapan zat-zat nutrisi dan kalsium pada tulang, jadi sangat merugikan. Lalu selanjutnya istirahat atau tidur yang cukup, dan makan sayur-sayuran dan buah-buahan lebih sering. Oke, lalu pengobatannya bagaimana Pak kalau sudah terkena osteoporosis? Karena pasti manusia lanjut usia atau manula itu biasanya akan pasti mengalami fase ini gitu ya. Tapi untuk pengobatan walaupun tidak 100% akan sembuh, biasanya menggunakan obat bifosfonat, antibodi monoklonal, atau terapi hormon. Ini biasanya melalui anjuran dokter, bukan berarti nanti menciptakan sendiri atau mencari sendiri obatnya ya, tapi memang sesuai dengan arahan dan anjuran dokter. Pertanyaan selanjutnya datang dari teman kalian, Nazwa Nurfadila, kelas 86. Nah, ini teman kalian. Oke. Pertanyaan dari Nazwa, apakah yang dimaksud dengan sumsum tulang belakang? Oke, yang dimaksud sumsum tulang belakang. Oke, saya jawab ya. Jawabannya adalah sumsum tulang belakang adalah saraf yang tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat di otak. Oke. Lalu melengkung ke bawah, dilindungi oleh tulang belakang. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk transmisi rangsangan antara periferi dan otak. Lalu fungsi yang lain yang biasanya sering terjadi dari sumsum tulang belakang yaitu mengontrol gerak refleks. Kalau gerak refleks ya spontan ya. Jadi yang seperti berkedip, karena berkedip itu tidak perlu berpikir. Jadi kalau berkedip itu tidak perlu berpikir, itu adalah gerak refleks yang diatur atau dikontrol oleh sumsum tulang belakang. Oke, seperti kaget, latah, itu kan hal-hal yang spontan, refleks. Nah, itu yang mengontrol adalah sumsum tulang belakang. Seperti itu. Sampai sini paham? Bagus. Pertanyaan selanjutnya datang dari teman kalian bernama siapa ini ya? Oh, Stephen, kelas 86. Oke, lihat fotonya. Nah, ganteng kan Stephen? Oke, pertanyaan dari Stephen itu adalah apa hubungannya tulang dengan otot? Apa hubungannya tulang dengan otot? Gitu ya. Oke, jawabannya adalah sejauh ini hubungannya baik-baik saja. Bukan itu ya maksudnya. Gini loh, tulang dan otot itu merupakan atau kedua-duanya itu sama-sama bagian dari sistem gerak manusia. Oke, tulang adalah alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Keduanya saling berkaitan atau bekerja sama dalam proses aktivitas gerak manusia. Ya, jadi kedua-duanya saling bersinergi, berhubungan, bekerja sama dalam proses aktivitas gerak pada manusia. Oke, jadi pahami? Bagus. Pertanyaan selanjutnya datang dari Jasmine Namira, kelas 82. Nah, ini fotonya. Oke, pertanyaan dari Jasmine yaitu apakah jumlah tulang pada manusia sama? Ya, jumlah tulang pada manusia itu sama. Oke, jawabannya apa kira-kira? Sama atau tidak? Ya, sama. Ya, sekitar atau berjumlah 206 buah tulang pada manusia dewasa. Pada bayi, ya pada bayi itu jumlah tulang berkisar 270 sampai 350 buah tulang. Ya, namun ada beberapa atau banyak yang terdiri dari tulang rawan. Nah, tulang rawan ini akan menyatu membentuk tulang keras. Barulah saat dewasa jumlahnya yaitu
206 buah tulang. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu datang dari Galang Maulana Ihsan kelas 84. Nah, ini fotonya. Oke, pertanyaan dari Galang. Apakah fungsi tulang ekor dan apa akibatnya bila tulang ekor rusak? Gitu ya. Apa fungsi tulang ekor dan apa akibatnya bila tulang ekor rusak? Oke, jawabannya tulang ekor itu adalah titik pertemuan dari otot-otot kecil dan menyangga beberapa tulang di bagian panggul. Oke. Fungsinya untuk apa? Yaitu membuat manusia dapat duduk dengan nyaman atau seimbang. Seperti itu. Artinya, kalau tulang ekor ini rusak, maka kita pasti akan tidak nyaman untuk duduk, tidak akan seimbang dalam proses duduk, gitu ya. Jadi paling utama seperti itu, walaupun ada fungsi-fungsi yang lain. Oh iya, bicara tentang tulang ekor, ternyata kita sebagai umat muslim ada salah satu hadis yang berkaitan dengan tulang ekor ini, yaitu hadis riwayat Muslim, bahwa dikatakan tulang ekor adalah awal mula kehidupan manusia selama di dunia. Tulang ini pula yang mengawali kebangkitan manusia saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nanti ketika kita dibangkitkan di hari akhir, ya, ternyata bagian pertama yang menjadi titik awal kebangkitannya adalah tulang ekor kita. Seperti itu. Berdasarkan hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anakku sekalian, berlanjut ke pertanyaan berikutnya yang datang dari Amanda Zahira kelas 81. Nah, ini Amanda. Lihat Amanda. Pertanyaan Amanda adalah, kapan awal terbentuknya tulang pada manusia? Ayo, kapan awal terbentuknya tulang pada manusia? Oke, jawabannya dengarkan baik-baik. Biasanya kerangka tulang mulai terbentuk pada janin di beberapa minggu pertama setelah pembuahan. Oke, pada usia janin di akhir minggu ke-8 atau usia 2 bulan, pola kerangkanya mulai terbentuk dalam tulang rawan dan membran jaringan ikat. Nah, pada usia ini atau pada tahap ini barulah dimulainya proses pembentukan tulang atau osifikasi. Jadi setelah usia sekitar 2 bulan, akhir 2 bulan janin, nah mulailah tahap proses pembentukan tulang atau osifikasi. Oke, sampai sini paham? Bagus. Menginjak pada pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Muhammad Akbar kelas 84. Nah, ini fotonya Muhammad Akbar. Oke, pertanyaan dari Akbar, apakah gigi termasuk tulang? Oke, apakah gigi termasuk tulang? Oke, menurut kamu jawabannya kira-kira apa? Apakah termasuk? Oke, jawabannya bukan. Jadi gigi bukan termasuk tulang. Kenapa? Meskipun beberapa penyusunnya sama seperti kalsium, fosfor, dan beberapa mineral dalam kandungannya, namun ada perbedaan yang signifikan antara tulang dan gigi. Di antaranya yaitu pada tulang itu terdapat kolagen, yaitu jaringan hidup yang berkembang, sedangkan pada gigi tidak ada kolagen. Ya, walaupun bisa berkembang tapi terbatas, itu pun juga bukan melalui zat kolagen. Lalu pada tulang itu bisa mengalami regenerasi. Regenerasi itu artinya ketika selnya mati bisa dihidupkan kembali, atau dalam kata lainnya yaitu ada sel penerusnya, regenerasi melalui jaringan osteoblast tadi yang sudah kita bahas di awal, ya. Pada gigi tidak ada osteoblast atau jaringan yang bisa beregenerasi.
Lalu pada tulang ya itu memiliki sumsum, yaitu penghasil sel darah merah dan darah putih. Sedangkan pada gigi tidak ada sumsumnya ya, jadi tidak ada penghasil sel darah merah dan sel darah putih. Itulah mengapa gigi tidak dikatakan sebagai tulang. Oke, paham? Oke, berlanjut. Pertanyaan berapa ini ya? Sekian ya. Pertanyaan agak unik datang dari teman kalian, Sofwan Gani, kelas 85. Nah, ini Sofwan. Oke, Sofwan bertanya ya seperti ini ya. Kenapa tulang orang yang sudah tua bunyinya kretek-kretek? Aduh, pertanyaan unik sekali. Gini ya. Apakah Sofwan sudah tua jadi sering mengalami kretek? Gini, sebenarnya ya jawabannya begini ya. Sebenarnya bunyi kretek itu yang kretek-kretek gitu ya pada tubuh kita itu tidak hanya dialami oleh orang tua ya, kita pun bisa mengalami itu. Pernah kan kita mengalami seperti itu ya, tangan bunyi atau leher gerakan berbunyi kretek seperti itu ya. Itu tidak mesti menunggu tua karena kita juga bisa mengalami itu. Cuma apabila orang tua itu biasanya disertai rasa sakit dan nyeri. Cuma kalau kita kan tidak sakit dan nyeri, tapi biasanya kalau orang tua atau manula itu ketika terjadi bunyi keretak-keretak pada tulangnya tadi itu biasanya mengalami atau disertai sakit dan nyeri. Biasanya disertai rasa kaku juga beberapa kasus. Ya, ini kenapa bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena adanya pengapuran sendi, ya, ada pengapuran sendi, di mana sendi yang menghubungkan antar tulang tidak lagi maksimal bekerja menjaga kestabilan antar tulang, gitu ya. Jadi sendinya sudah tidak bisa maksimal lagi menjaga kestabilan antar tulang. Karena kita tahu sendi itu adalah yang menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lain. Jadi ketika memang sendi ini mengalami pengapuran, dia tidak maksimal lagi merekatkan tulang satu dengan tulang yang lainnya. Hasilnya yaitu tadi, jadi terkadang lebih sering mengalami bunyi keretek-keretek ya, karena terjadi pengapuran sendi tadi. Oke, Sofwan paham ya Naya? Nah, pertanyaan Sofwan ini agak mirip dengan Hilmi Asidiki ya. Jadi saya sekalian jawab di sini. Orang tua kenapa rawan sakit tulang gitu ya? Ya karena memang tadi karena osteoblastnya sudah tidak bisa maksimal berfungsi dan akhirnya menjadi rentan serang penyakit tulangnya seperti itu. Ya, cara mencegahnya itu sama seperti tadi yang pernah saya bahas di awal, yaitu dengan cara menambah asupan mineral dan vitamin D, terutama mineral-mineral yang sangat dibutuhkan oleh tulang kita. Nah, itu biasanya lebih banyak dari manusia normal seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Selanjutnya, pertanyaan dari teman kalian yang bernama Farah Fitria kelas 82. Nah, ini Farah ya. Oke, pertanyaan dari Farah, apakah rakitis itu termasuk penyakit tulang? Lalu apa bisa sembuh? Seperti itu ya. Oke, jawabannya ya, rakitis itu penyakit tulang, yaitu kelainan pertumbuhan pada tulang. Biasanya dialami oleh anak-anak karena kekurangan vitamin D. Kenapa? Vitamin D ini membantu penyerapan kalsium, fosfat, mineral untuk kekuatan tulang. Jadi kalau memang vitamin D-nya asupannya kurang, ya maka ya kalsium, fosfat dan mineralnya tidak terserap dengan baik oleh tulang, sehingga tulang rentan atau rapuh, tidak kuat seperti keadaan normal seperti itu ya. Biasanya persoalan sembuh itu tergantung dari parah atau tidak itu penyakit. Biasanya dalam beberapa kasus itu sih banyak yang bisa disembuhkan karena masih anak-anak ya. Yaitu dengan cara apa? Perbanyak berjemur di pagi hari 5 sampai 15 menit ya. Matahari dikurang dari jam 10 pagi. Lalu menambah asupan mineral, kalsium, fosfor ya. Dari biasanya dari orang normal maksudnya asupan konsumsi. Selanjutnya yaitu memperbanyak makanan yang mengandung vitamin D seperti itu. Biasanya walaupun bisa disembuhkan rakitis ini, namun pertumbuhannya tetap tidak normal. Misalnya kaki berbentuk
maaf ya, kaki berbentuk huruf X atau berbentuk huruf O, itu biasanya karena memang terkena penyakit rakitis ini dari anak-anak. Walaupun bisa berjalan aktivitas seperti biasa, namun bentuknya sudah tidak normal lagi. Namun ya itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan permintaannya, bukan kemauannya, melainkan ya memang kondisinya seperti itu. Jadi kalau kita menemui orang dengan kelainan rangka, tulang, atau cacat lain sebagainya, ya maka kita harus pertama bersyukur bahwa kita diberikan fisik yang normal, dan selanjutnya yaitu tidak boleh menghina ya, karena apapun bentuknya Allah berikan adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya anak-anakku sekalian. Ya, demikianlah tadi beberapa pertanyaan yang sudah saya pilih untuk saya jawab. Semoga ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kalian semuanya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab karena memang keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Namun tetap saya hargai, dan apabila masih ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa chat saya pribadi dan insya Allah akan saya jawab. Terima kasih. Selamat belajar, jaga kesehatan selalu, jangan lupa ibadah, jangan lupa nurut sama orang tua di rumah ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.